Nyangkut kemarin itu di acara pengukuhan ya, pertama itu adalah dari segi kepengurusan, menentukan ketua panitia penyelenggaraan acara pengukuhan. Pertama mungkin ini juga ya awal yang sudah begitu. Jadi kemarin dari Pak Ketua Panitia itu sudah berusaha bagus, tapi juga ada beberapa masalah yang perlu kita revisi agar tidak terjadi lagi ke depan. Pertama itu dari segi kepengurusan, dan dimana dari ke segi kepengurusan kerohanian larinya ke kesenian. Ini yang mungkin perlu kita revisi bersama begitu. Si A larinya ke si B, akhirnya tidak setara begitu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang perlu kita revisi bersama. Dan kedua, saya mau sampaikan juga itu sudah sangat luar biasa seperti yang disampaikan dari ruangan ini. Tidak ada yang sungut-sungut masalah apa yang kita bahas masalah ini. Betul. Terkait dengan evaluasi. Karena kita sudah sepakat bagaimana untuk kita awal berorganisasi, berkelompok, tentu adalah kita sudah menerima bahwa sifat kita masing-masing itu sudah berbeda. Artinya perbedaan inilah sebenarnya kita bahas, dan pasti kita ada menemukan pro dan kontra. Dan itulah sebenarnya sebagai bumbu dari kebaikan untuk kedepannya. Jadi mohon maaf mungkin Ibu Adi dan sebagainya, teman-teman semua yang mungkin merasa sudah tersinggung masalah pembahasan ini, saya rasa jangan sampai menarik persoalan ini dalam persoalan pribadi. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya bahas di sini adalah stili tata tertib berbicara. Lalu kemudian kita pemilihan majelis hakim yang memang memimpin kita pada musyawarah umum atau pembahasan ADRT. Mungkin saya baca dulu sebentar baru kita akan membentuk siapa yang menjadi majelis hakim juga. Saya baca stili tata tertib musyawarah umum anggota istimewa Himpunan Mahasiswa di Bali 2021-2022. Pimpinan sidang. Pemimpin sidang musyawarah umum anggota yang terdiri dari pimpinan sidang sementara dan dipimpin sidang ditetap yang disebutkan oleh majelis hakim. Lalu yang kedua, itu pimpinan sidang sementara adalah terdiri dari ketua dan juga sekretaris dan juga koordinator-koordinator yang sudah dibentuk dalam musyawarah umum anggota yang bertugas memimpin di persidangan mulai dari pengesahan dari persidangan sampai memilih majelis hakim. Yang ketiga, majelis itu pemimpinan sidang sampai dengan berakhirat musyawarah umum anggota. Majelis hakim yang terdiri dari satu koordinator dan dua dari unsur dari peserta dari persidangan juga. Kelima, majelis dan ketua dari unsur koordinator ditunjukkan dan disepakati oleh dari koordinator itu sendiri. Yang mana majelis hakim dari unsur yang peserta dipilih oleh forum di persidangan dan juga teknis dari pemilihan majelis hakim dan juga terlampir. Jadi teman-teman bisa nanti kita ini bisa koreksi nanti ya. Mungkin bisa terhormat ya. Siap. Jadi seperti itu mungkin Bung Biga silakan dijelaskan Pak Ketua Hakim. Terima kasih Pak Lukas dan selamat malam buat teman-teman semua. Shalom. Terima kasih mungkin sudah mempercayakan saya juga sebagai ketua majelis MUA pada malam hari ini, di mana pembahasan ADART di sini yang mungkin memang kita harus perlu fokus dan perlu betul-betul pandangan kita yang memang real adalah tertuang dalam ADART ini. Kemudian kita mengacu dalam tata tertib berbicara dalam menyampaikan pendapat, masukan serta kritik dalam MUA ini, maka majelis hakim
mempunyai kuasa penuh untuk baik itu memberikan kesempatan atau tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta MUA, baik itu menyampaikan pendapat, baik menyampaikan kritik serta revisi yang bertujuan pembahasan ADART. Dan itu mungkin sudah disampaikan sudah dibacakan tadi oleh Pak Ketua koordinasi terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu kita hindari dalam proses diwakili dalam bentuk apapun. Contohnya nanti dalam setiap ada ide inisiatif tidak boleh menyuruh orang lain untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita. Harus disampaikan itu. Lalu yang kedua, setiap anggota peninjau memiliki hak berbicara dan hak usul. Ya, teman-teman, memiliki hak bicara dan hak usul. Yang ketiga, undangan hanya memiliki hak bicara. Yang dimaksud dengan hak suara adalah hak yang digunakan pada agenda-agenda yang bersifat pengambilan keputusan dan juga pemilihan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak bicara itu hak yang diberikan dalam rangka memberikan pendapat ataupun dari tanggapan terhadap topik yang sedang berlangsung, atau hak usul ialah hak yang diberikan dalam rangka mengajukan usulan di forum melalui majelis hakim. Yang keempat, ini kewajiban peserta dan juga peninjau. 1. Setiap anggota diwajibkan mengikuti seluruh acara yang ditetapkan. 2. Setiap anggota peninjau tidak diperkenakan meninggalkan persidangan tanpa izin majelis hakim. Yang kelima, ini tata bicara. Tata bicara dalam menyampaikan istilah pendapat peserta atau juga peninjau dan undangan mengedepankan etika dan juga kesantunan sebagai mahasiswa dalam berkomunikasi. Jadi dalam kita berkomunikasi atau menyampaikan sebuah ide harus dahulukan etika baru berbicara. Yang kedua, menyampaikan usulan dan juga pendapat harus memprihatinkan asas-asas efisiensi dalam rangka efektivitas jalannya persidangan. Saksi, peserta dan juga peninjau yang tidak memenuhi kewajibannya dan juga tak akan berbicara diberikan teguran lisan sebanyak 3 kali oleh majelis hakim. Yang kedua, apabila teguran yang dimaksud dan juga tidak diindahkan, maka majelis hakim berhak mengeluarkan anggota dari ruangan dari persidangan dan juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti sidang selanjutnya. Sepakat? Siap. Di persidangan dan juga keputusan, setiap dalam mengambil berdasarkan dari musyawarah atau mufakat dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan jika diperlukan ambil dari keputusan berdasarkan pemungutan dari suara atau anggaran dasar himpunan mahasiswa kode di pasal 8A tentang nilai keputusan persidangan. 2. Musyawarah umum sah berlangsung jika dihadiri sekurang-kurangnya 25 orang dari anggota himah. Ke-7, sidang pleno. Sidang pleno bertugas untuk mengesahkan sidang. B. Membahas dan menetapkan tata tertib dan agenda sidang. C. Memilih dan juga menetapkan majelis hakim. D. Menetapkan dan juga komisi dari penelitian kerja. E. Menetapkan ketua dan juga sekretaris dari komisi dan juga penelitian kerja. Ini sudah kita dibentuk, tapi tidak usah bahas ini. Lalu yang ke-8, hal-hal lain yang belum disampaikan dalam urutan dan juga cara beretika berbicara, hal yang belum diatur di tata tertib akan diatur kemudian oleh majelis hakim setelah mendengar usulan-usulan yang sudah disetujui oleh musyawarah umum anggota himah. Jadi sekian dan terima kasih, mungkin seperti itu saja. Pada MC kita persilakan kepada forum untuk memilih siapa yang menjadi majelis hakim untuk memimpin di sini. Majelis hakim yang bersifatnya itu sementara yang sudah kita baca tadi di pimpinan sidang.
terkait dengan ketentuan umum pasal 1 di mana di sini akan Izin Yang Mulia, saya ingin ralat atau ingin menyampaikan yang di pembukaan itu ada kalimat yang mungkin saya ingin ganti kalau memang perlu diganti, misalnya sebagai generasi pembaru, artinya pembaru yang lebih dikenal kalau sekarang sebagai generasi milenial ya, milenial. Tetap memakai kalimat yang seperti ini atau diganti dengan kalimat yang modern atau yang lebih dikenal oleh kalangan teman-teman kita yang di luar sana. Terima kasih Yang Mulia. Oke, terima kasih. Mohon maaf namanya Edi. Pak Edi, atas koreksi yang disampaikan terkait dengan kalimat sebagai generasi pembaru dan punya pendapat meminta akan diganti dengan kalimat milenial. Ini ada pendapat dari Pak Edi, teman-teman, terkait kalimat ini, penggunaan kalimat pembaru diganti dengan milenial. Apakah anggota musyawarah MUA sepakat kalimat diganti dari pembaru ke milenial, atau kita tetapkan sebagai pembaru, atau kita ganti dengan milenial, atau bagaimana? Milenial. Mohon izin Yang Mulia, seperti ini implementasi dari tata berbicara kita tadi yang sebetulnya sudah diterapkan di pasal 3 ayat 4 kalau saya tidak salah. Di tata berbicara itu kita tidak implementasikan Yang Mulia. Jadi mohon dipertegas lagi Yang Mulia untuk tata berbicara atau berpendapat sesuai dengan etika begitu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih sudah mengingatkan saya lagi dan mengingatkan kita semua. Teman-teman, saya pertegas lagi dalam tata cara berbicara dan berkomunikasi serta menyampaikan pendapat. Mohon agar membaca betul-betul tata tertibnya di situ, dan saya akan memberikan kesempatan kepada siapa yang mau akan menyampaikan pendapatnya dengan mengangkat tangan, dan hak berbicara saya menentukan. Jadi saya ulangi lagi kembali, kita masuk dalam pembahasan pembukaan di mana kalimat di sini adalah ada pendapat dari Bung Edi. Kalimat pembaru di sini beliau tidak setuju dan beliau meminta dan diganti dengan kalimat milenial. Bukan saya tidak setuju. Oke, saya persilahkan ke anggota musyawarah apakah sudah setuju atau tetap menggunakan kalimat pembaru atau kalimat milenial. Yang setuju silakan mengangkat tangan dan bicara satu-satu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Sorry. Sampaikan namanya dan sampaikan apa yang mau disampaikan. Nama saya Joni. Silakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi itu memang bagus. Apa diganti dengan milenial? Ya apa? Iya. Milenial. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Jadi dari Bung Joni menyampaikan setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bung Edi terkait dengan kalimat pembaru diganti dengan milenial. Dari Bung Ayat. sebutkan namanya dan apa yang mau disampaikan. Nama saya Ayat. Saya setuju apa yang saudara katakan tadi sama Bung Edi. Ini generasi pembaru itu diganti dengan generasi milenial. Itu aja. Terima kasih. Oke, ada pendapat dari Bung Ayat juga yang sependapat dengan Bung Edi dan Bung Joni bahwa kalimat pembaru diganti dengan setuju dengan kalimat milenial. Apakah teman-teman setuju atau masih ada pendapat yang perlu direvisi? Saya punya pendapat sedikit tentang Silakan sampaikan namanya dan apa yang mau disampaikan, silakan. Jack, Bapak. Yang Mulia. Yang Mulia. Oke, jadi masalah diganti dengan milenial sebenarnya kan generasi sebenarnya sih sudah masuk dalam
milenial juga sebenarnya. Tapi pembaru ini artinya dia masuk dalam ikon implementasi nanti begitu. Jadi bagaimana kedepannya dia seorang pembaru begitu. Jadi yang pasti generasi sudah masuk dalam milenial. Tapi bagaimana implementasi kita menjadi orang yang baru. Jadi deteksinya itu pembaharuan begitu. Jadi masuk dalam konsep implementasi ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berarti pendapat Bung Jack ini setuju dengan kata pembaru atau setuju dengan kata milenial? Itu opsinya cuma Oh ya, setuju dengan pembaru. Oke. Selesai. Oke, itu pendapat dari Bung Jack terkait dengan kalimat di sini yang berbunyi pembaru. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa tetap saja pembaru karena ketika konotasinya adalah generasi, jadi arti dan makna kalimat pembaru itu sebenarnya sudah terbungkus di situ. Jadi bagaimana? Apakah masih ada pendapat terkait dengan kalimat di sini? Karena ini ada beberapa pendapat ini menggunakan kalimat milenial, kemudian menggunakan kalimat baru. Tapi yang sebenarnya yang kita gunakan dalam hal ini sebenarnya konotasinya sama. Artinya milenial itu juga generasi baru. Pembaru itu cuma penambahan kalimat pembaru saja. Tapi intinya dari kalimat pembaru adalah orang yang baru melakukan terobosan yang tidak lagi membawa hal-hal yang sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, kan begitu. Berarti kata kerennya itu inovasi, kan begitu. Jadi apakah kita setuju dengan kalimat pembaru atau diganti dengan kalimat milenial supaya clear? Mohon izin yang mulia. Silakan sampaikan namanya dan apa yang Nama bisa saya Yawan. Nama saya Yawan. Iya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi, yaitu milenial. Izin yang mulia, ada alasan? Dengan alasan beberapa alasan. Pertama, milenial adalah generasi yang juga tetap poin pada pembaru. Jadi yang lebih tren adalah milenial. Tapi poinnya juga satu, tetap pembaru. Bergerak secara jiwa, responsif, bersolutif dan juga kritis. Mungkin itu saja yang mulia, terima kasih. Terima kasih Bung Ian. Berarti setuju dengan kalimat milenial. Milenial. Terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya bahwa setuju pembaru atau setuju milenial? Oke, tidak ada. Jadi sekarang kita sudah selesai di bagian kalimat pembaru. Saya lempar lagi pertanyaan ini, apakah teman-teman semua sudah sepakat? Sebenarnya karena ini tadi di kalimat pembukaan kita sudah ketuk palu. Ketika mungkin ada lagi yang mungkin tidak setuju, maka ajukan PK, penunjukan kembali. Jadi fungsinya PK sebenarnya yang masih akan ada yang direvisi dalam pembukaan ini. Apakah ada yang setuju terkait dengan kalimat ahad ini diganti dengan mirip? Bahkan silakan angkat tangan dan sampaikan namanya dan bicara. Mohon izin yang mulia. Silakan. Oke, baik yang mulia. Berakhlak itu itu Pancasila tadi ya. Kalau mengedepankan Pancasila sama dengan berakhlak. Artinya berakhlak itu adalah bagaimana memiliki perilaku akhlak seperti Pancasila. Artinya dia itu Pancasila sama dengan mengedepankan Pancasila. Cuman redaksi kalimat ini mengedepankan itu sama dengan berakhlak. Akhlak itu masuk kepada poin di Pancasila. Bagaimana berakhlak Pancasila? Itu bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa gaul, bahasa modern begitu. Itu sebagai generasi pembaru menciptakan kata-kata baru atau ide baru untuk memunculkan seperti apa kata-kata yang menjadi simbolis dari generasi pembaru sehingga berakhlak Pancasila. Kalau mengedepankan Pancasila itu sudah bahasa yang memang agak sudah lama begitu. Jadi berakhlak Pancasila inilah bagaimana kita memiliki akhlak.